Hitung hip. Mun siap kieu ip. Tong ngagokan soalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam cinta untuk para sahabat RSI dimanapun Anda berada. Hari ini Rumah Sakit Islam Karawang kembali mengadakan live streaming ya. Tentunya dengan materi yang luar biasa. Setelah minggu kemarin kita hari Kamis pun mengadakan materi yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan nafza dan pentingnya rehabilitasi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk add Instagram kita atau follow Instagram kita di RSI_Karawang, kemudian di Facebook @Rumah Sakit Islam Karawang, dan di YouTube RS Islam Karawang. Jangan lupa juga untuk di subscribe, kemudian like videonya dan juga di share. Kali ini bersama saya sudah hadir seorang dokter yang sengaja kami impor nih. Langsung kami impor dari Telagasari. Selamat pagi dokter. Pagi. Ya, terima kasih atas kehadirannya dokter. Sama-sama. Hari ini kita berkenalan dulu dengan Dr. Aviando Aditya Putra. Ya. Sebagai dokter umum di Rumah Sakit Islam Karawang. Betul ya dok ya? Betul. Ya, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis dan juga pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan nafza dan pentingnya rehabilitasi. Pertama, dia pelatihan asesor medis Kemenkes dan BNN 2015. Betul ya dok? Betul. Ya, kemudian yang kedua, BIMTEK, penyusunan SOP pelayanan rehabilitasi BNN 2015. Dan workshop manajemen rehabilitasi di tempat rehabilitasi komponen masyarakat Direktorat PLRKM BNN 2017. Betul dok. Ya. Dan Dr. Afi ini berpraktek juga di Rumah Sakit Islam Karawang setiap Senin, Selasa, dan Kamis jam 9 sampai jam 12. Betul. Ya. Sampai zuhur. Betul, sampai zuhur ya dok. Sebelum zuhur selesai. Dan kita sholat zuhur bersama. Kemudian untuk sahabat RSIK dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan selama live streaming berlangsung, silakan WA ke nomor 0858 1131 4560. Sekali lagi 0858 1131 4560, atau tertera di layar kaca yang dapat Anda langsung bisa hubungi ya. Kemudian untuk kali ini dok kita bagi dua sesi. Seperti biasa, yang pertama penyampaian materi ataupun pengetahuan dari dokter. Kemudian yang kedua ada sesi tanya jawab. Ya dok ya. Sudah siap dok? Sudah mulai siap. Ini? Sudah mulai. Oh sudah mulai. Saya pikir belum. Siap. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan dokter Aviando. Oke. Terima kasih. Selamat pagi sahabat RSIK dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas masalah yang cukup cukup sering dibicarakan sehari-hari. Betul dok. Ya, yaitu tentang nafza. Mungkin kok ada yang ini kok nafza itu apa gitu ya? Pasti nggak tahu juga kan? Iya, belum tahu dok. Karena orang sering dengarnya narkoba biasanya. Iya betul. Nah, cuman ini saya pakai istilah nafza karena sebenarnya istilah nafza ini istilah untuk medis. Iya. Kalau narkoba itu istilahnya bapak-bapak polisi. Oh iya. Karena saya bukan polisi, jadi saya pakainya nafza. Nafza itu sebenarnya singkatan. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang membuat seseorang menjadi kecanduan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebagai pengantar saya akan berbicara sedikit mengenai nafza ini. Yang pertama, jenis nafza itu sendiri. Pertama tadi kan ada narkotika, psikotropika, kemudian zat adiktif. Iya. Nah, yang pertama adalah narkotika. Narkotika apa sih? Kan gitu. Orang taunya narkotika sabu misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya narkotika itu jenis narkoba khususnya untuk ganja. Satu. Kedua adalah putau, heroin. Mungkin zaman dulu yang mungkin kelahiran kita ya, heroin ya. Betul dok. Heroin, kemudian ada juga kokain. Nah, itu jenis-jenis narkotika.
Gejalanya apa sih kalau orang pakai ganja? Nah, kan gitu. Gejalanya pertama, biasanya kalau orang pakai ganja, ganja itu termasuk golongan halusinogen. Jadi dia berhalusinasi, menghayal gitu ya, apa istilahnya asyik dengan dunianya sendiri, kemudian senang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik, gitu ya. Jadi ini udah senang berlebihan lagi gitu ya. Ibaratnya lagi punya utang banyak, dia senang aja gitu. Tetap kan, gitu ya, tetap karena senangnya berlebihan. Kemudian depresi. Kalau misalkan dia tidak memakai, dia bisa depresi, kemudian dia hilang gairah, semua macam gairah di sini. Wow. Iya, semacam gairah. Jadi jangan benci dengan pikiran Anda. Ini gairahnya beda. Iya, betul. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian karena ini halusinogen, jadi dia dengan asik dengan dunia sendiri. Saya pernah dapat contoh pasien saya, pertama dia sering dengar sesuatu padahal dia nggak ada yang ngomong. Gitu ya. Kalau ini kan ada yang ngomong kan, saya dengar kan gitu. Ini nggak ada yang ngomong tapi dia dengar ada suara ngomong. Nah itu seperti itu, halusinasi pendengaran seperti itu. Kemudian bicara ngelantur gitu ya, ditanya A jawabnya sampai Z seperti itu. Nah itu ciri-ciri pengguna ganja. Kalau secara fisik biasanya pengguna ganja itu nafsu makannya berlebihan. Nafsu makannya berlebihan, kemudian biasanya ada kantung mata. Kantung mata. Tahu nggak kantung mata? Tahu. Oh, mata. Nah, yang mata merah ada kantungnya seperti itu. Nah, itu biasanya pengguna ganja. Yang kedua adalah heroin. Nah, heroin ini termasuk golongan depresan, ya. Jadi menekan fungsi otak. Dia pakainya biasanya disuntik. Iya. Disuntik. Zaman dulu sih, sekarang memang sudah agak jarang pengguna heroin karena kebetulan juga penggunanya sudah banyak yang pulang. Keramatullah, betul sekali gitu ya. Tapi jangan salah. Kebanyakan pengguna heroin meninggal bukan karena penggunaan heroinnya. Oh gitu dok. Tapi karena komplikasi dari penggunaannya itu. Kita tahu bahwasanya bahasan yang kemarin dengan Dr. Evi tentang HIV. Nah itu salah satu penyakit yang ditularkan melalui jarum suntik. Iya. Nah biasanya pengguna heroin itu kan menggunakan jarum suntik. Nah dia biasanya akan terkena HIV. Nah itu efeknya kalau pengguna heroin itu tenang. Dia tenang, suasana hatinya tuh pokoknya tenang aja, mau diapain buat tenang aja pokoknya gitu ya. Tapi ketika dia tidak menggunakan, itu efek ke fisiknya badannya sakit. Sakitnya tuh bukan sakit biasa ya, seperti kalau pengalaman pasien saya itu kayak dipukulin orang katanya. Sakit sakau yang mata berair, gelisah, marah, ngamuk seperti itulah kira-kira. Nah, yang ketiga, jenis narkotika yang ketiga adalah kokain. Nah, kokain kalau sahabat Teresika pernah nonton film di luar negeri ya, yang kalau pakai narkoba itu diisapnya lewat hidung, nah itulah kokain. Gitu. Efek kokain dia adalah stimulan, jadi membangkitkan gairah. Semua gairah, sekali lagi ini semua gairah gitu ya. Tapi efek setelah dia berhenti memakai, emosinya tidak stabil, mengamuk seperti itu ya, sensitif sekali gitu ya. Cuman ditanya udah nikah belum? Oh sensitifnya luar biasa, gitu ya. Udah nikah Pak? Alhamdulillah. Oh sudah. Gitu. Nah itu narkotika. Yang kedua adalah psikotropika. P-nya itu ya. Psikotropika. Itu kita kenal dua jenis. Ada MDMA atau yang lebih dikenal dengan ekstasi. Katanya si pil setan. Tapi setan ditanya nggak pernah produksi pil itu gitu kan. Tapi bilangnya pil setan gitu ya. Karena emang kalau udah pakai itu ya biasanya dia fly, asik dengan dunia. Mungkin pernah dengar istilah tripping? Dulu, Dok. Dulu ya. Betul. Berarti udah tua juga ya. Iya, betul. Saya mancing aja gitu. Luar biasa, betul. Nah, itu biasanya pengguna ekstasi. Jenisnya biasanya berupa tablet. Nah, itu efeknya bisa halusinogen, bisa juga jadi stimulan. Jadi dia tengah-tengah lah gitu ya. Kemudian jenis psikotropika yang kedua adalah sabu-sabu. Nah, ini yang mungkin sudah familiar. Nah, sabu-sabu ini penggunaannya itu dia karena dia merupakan stimulan juga, biasanya orang buat aktivitas seperti itu ya, biar nggak capek, biar kuat begadang gitu ya. Cuman jangan salah, penggunaan yang rutin bisa menyebabkan kecanduan sehingga mengganggu fungsi otak juga, pikiran, emosi nggak stabil, kemudian ke fisik juga nggak bagus. Untuk sabu itu sendiri. Untuk sabu, karena kan kalau orang pakai sabu itu dia nggak ngantuk dan nggak lapar, alhasil dia
Pertama dari asupan gizi dia kurang. Iya. Istirahatnya dia kurang, Betul. otomatis ke fisiknya juga nggak bagus. Nanti kita akan kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang Betul, masuk ya. Kita akan bicara banyak. Saya akan jelasin secara singkat aja. Yang ketiga adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif ini banyak. Zat-zat yang menyebabkan kecanduan. Tapi yang saya tekankan di sini adalah jenis pil-pil penenang. Biasanya ini memang diresepkan oleh dokter, tapi sering disalahgunakan karena banyak dijual bebas juga oleh oknum-oknum tertentu misalkan ya. Contoh obat-obat penenang kayak benzodiazepin golongannya, kayak alprazolam, kemudian clonazepam, kemudian nitrazepam, dumolit mungkin pernah dengar Dumolit, tuh. iya. Dulu ya salah satu artis kita tertangkap karena kasus dumolit itu salah satu zat adiktif. Nah itu efeknya menenangkan. Efek tujuan pertama adalah menenangkan. Tapi ketika seseorang sudah kecanduan dan memakai rutin, itu ketika dia tidak memakai pil itu dia akan kurang percaya diri. Jangankan istilahnya untuk berbicara dengan orang lain, keluar dari kamar aja dia merasa malu biasanya. Itu malu dengan keluarga terdekat sendiri dia nggak bisa berbicara, nggak bisa untuk berkomunikasi karena kepercayaan dirinya yang menurun akibat ketergantungan oleh zat tadi. Seperti itu. Kemudian mungkin banyaklah jenis-jenis lain. Ada lagi halusinogen yang sering kita jumpai di Kerawang nih, banyak juga. Pernah dengar kecubung? Iya, betul. Kecubung, nah itu termasuk tanaman liar yang efeknya halusinogen. Kemudian ada lagi magic mushroom. Magic mushroom itu artinya kan jamur ajaib ya, tapi sebenarnya nggak ajaib karena itu asalnya dari kotoran kerbau. Nah itu banyak dikonsumsi oleh remaja-remaja gitu ya, karena efeknya tadi bikin teler, bikin mabok, itu yang menjadi favorit digunakan. Saya juga bingung kenapa teler kok favorit gitu ya. Gitu. Biasanya orang kan kalau pusing berobat ya. Iya, Ini malah seharusnya sehat tapi pengen pusing gitu. Seperti itu. Ya itu tapi kenyataannya seperti itu. Nah, penggunaan zat-zat yang tadi saya sebutkan mungkin awalnya menguntungkan. Tapi efek selanjutnya ketika ketergantungan itu sangat merugikan sekali. Iya, betul. Oleh karena itu penting sekali untuk dilakukan rehabilitasi. Iya. Gitu ya. Jadi rehabilitasi itu saya samain kayak diet lah. Kalau diet mungkin pernah dengar ada diet mulai besok gitu ya. Iya. Kalau rehabilitasi jangan pernah mengatakan rehabilitasi mulai besok. Sekarang inilah mulai. Lebih cepat lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik. Karena semakin ditunda efeknya akan semakin buruk dan kemungkinan sembuhnya juga agak lama gitu. Iya, makin cepat kita makin cepat sembuh. Seperti itu. Gitu. Sudah dikupas semua, Dok? Belum sih. Belum. Tapi barangkali ada pertanyaan gitu maksudnya. Kebetulan pertanyaan baru satu sih, Dok. Apa langsung saja? Baru satu Pertanyaan. Coba apa pertanyaannya? Oke. Untuk sesi selanjutnya mungkin pertanyaan nanti kita seling-seling aja, Dok ya, untuk apa? Untuk materi selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk semua sahabat RSIK dimanapun berada atau Rumah Sakit Islam dimanapun Anda berada, untuk follow Instagram kita di RSI_Karawang mohon maaf, atau Facebook Rumah Sakit Islam Karawang, dan YouTube RS Islam Karawang. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share. Pertanyaannya ini cukup jauh nih, Dok, dari Manado ya. Luar biasa, Dok. Kok Alhamdulillah ya. bisa nyampe ya? Karena kan kini live streaming, Dok. Oh ya live. Betul kan? Dari Manado, dari Ferry Johan, Dok. Halo Manado. Kirim-kirim bubur. Bubur Manado ya. Iya. 3B ya, Dok. Bubur. Apalagi tuh? Apalagi? Sudahlah pokoknya. Seperti itu. Untuk Ferry Johan, ya berhubungan dengan ganja, Dok. Mohon maaf. Berhubungan dengan ganja. Tadi sedikit dibahas sama dokter bahwa ganja itu salah satu efek sampingnya memang meningkatkan nafsu makan. Ya, nah yang dia tanyakan itu memang dari ganjanya sendiri atau memang efek sampingnya gitu, Dok. Yang kemudian mohon maaf bukan ini katanya untuk di suatu daerah berhubungan dengan pertanyaan Ferry Johan juga, katanya berhubungan di suatu daerah ada bukan rumah makan ya, tapi dijadikan bumbu penyedap untuk ganja ini. Nah, kemudian satu lagi yang berhubungan dengan rehabilitasi, Dok, yang dia tanyakan dari Ferry Johan di Manado ini, bahwa sebetulnya orang seperti apa sih yang harus direhabilitasi? Karena dia mungkin lihat-lihat berita-berita di TV, ada artis-artis yang ada yang ditangkap, ada yang dipenjarakan, ataupun ada yang direhabilitasi. Nah, mohon penjelasannya, Dok. Oke. Jadi pertama tadi ganja kan efeknya menimbulkan nafsu makan. Sebenarnya bukan efek samping, memang efeknya seperti itu.
Bahkan ada beberapa orang yang memang pengguna ganja itu memang tujuannya untuk biar enak makan, itu ada. Iya. Seperti itu. Karena memang efeknya seperti itu. Jadi bukan efek samping. Jadi efek dari ganja itu sendiri adalah meningkatkan nafsu makan. Nafsu makannya ini juga yang kalau kita makan lauknya enak nambah 2 piring itu masih dalam Wajar ya. batas wajar. Ini yang nggak wajar. Saya pernah punya pasien itu, anak remaja penyalahguna ganja itu, ibunya bilang sehari itu dia sekali makan tuh bisa 1 liter Wow. beras gitu ya. Aloknya, Dok. Gitu. Ibunya seneng tuh. Wah, anak saya nafsu makan gitu. Awalnya gitu. Padahal lama-lama kok nggak wajar, berasnya makin habis soalnya gitu kan. Tapi intinya bukan itu maksudnya. Iya. Saya ini aja intermezzo aja. Intinya karena perilaku anaknya yang berubah. Jadi memang itu efek dari ganja. Kemudian memang banyak isu yang mengatakan bahwa di rumah makan itu pakai bumbu penjeram. Sebenarnya sih enggak sih. Enggak juga, Dok. Karena mungkin karena efek penggunaan ganja itu yang bikin nafsu makan. Jadi ada isu-isu merebak seperti itu. Gitu. Jadi mungkin dulu iya, tapi sekarang orang udah nggak berani lah. Zaman dulu mungkin waktu pertama kali ganja ditemukan di suatu daerah mungkin bisa seperti itu. Gitu. Karena kalau dengar sejarahnya ganja ditemukan itu sebenarnya lucu juga. Gimana, Dok? Mau dengar? Mau dong. Oh. Saya jadi cerita nih. Sekalian, jadi gini, Dok. dulu itu ini ceritanya sejarah ya. Jadi dulu di suatu daerah itu kita kan dulu dijajah Belanda ya. Iya. Dijajah Belanda. Nah, orang Belanda itu pengen supaya hasil tani di daerah itu meningkat gitu ya. Jadi caranya apa? Dia ingin mengurangi hama tikus. Jadi tanamannya itu diselang-seling. Tanaman yang produktifnya kemudian ganja terus diselang-seling seperti itu dengan tujuan untuk membasmi hama tadinya. Sebetulnya. Tapi entah kenapa kok malah menurun hasil produksi panennya. Ternyata petaninya pada teler. Seperti itu. Itulah awal sejarah seperti itu. Memang itu seperti itu gitu ya. Jadi mulailah ditemukan bahwa ganja itu menyebabkan orang bisa berhalusinasi lah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang seperti apa sih harus direhabilitasi gitu. Kriterianya mungkin, Dok. Jadi mungkin ada kriteria. Jadi nggak serta-merta orang baru pakai ganja 1 kali habis itu besok rehab. Iya. Nggak begitu juga. Jadi ada kriterianya. Pertama, dia harus memenuhi yang namanya kriteria kecanduan. Ya, kecanduan. Apa aja sih? Pertama, dia udah nggak bisa mengendalikan penggunaan terhadap zat itu. Itu satu. Jadi dengan adanya dia kecanduan, dia tuh udah nggak bisa mengendalikan lah. Apa-apa fokusnya adalah ke zat itu. Yang kedua, dia tidak bisa mengatur dosisnya. Seperti itu. Contoh tadi yang obat-obatan tadi gitu ya. Misalkan sama dokter dikasih karena dia nggak bisa tidur nih, dikasih obat buat tidur. Nah, itu kan masih terkendali dosisnya. Nah, ini dia udah nggak bisa mengendalikan. Jadi udah minum 1, besok minum. Jadi anjuran dokter udah nggak diikutin sama dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya dosis toleransi. Yeah. Nah, toleransi di sini adalah penggunaan yang meningkat. Jadi misalkan minggu ini pakai sabu 0,5 gram misalnya. Minggu depan naik 1 gram. Minggu depannya lagi naik 1,5 gram. Nah, itu namanya dosis toleransi. Yang keempat, ada gejala putus zat. Nah, walaupun misalkan pakainya belum lama, tapi begitu dia berhenti memakai, dia timbul reaksi dalam tubuhnya yang tidak wajar, itu wajib rehabilitasi. Nah, jika memenuhi salah satu kriteria itu, bisa untuk rehabilitasi. Seperti itu. Nah, untuk yang mohon maaf, untuk penjara sendiri itu, Dok, kasus-kasusnya seperti apa? Nah, yang berujung di penjara. Sebenarnya yang di penjara itu diindikasikan untuk orang yang tidak hanya menyalahguna tapi juga mengedarkan. Mengedarkan di sini termasuk juga walaupun dia tidak menghasilkan uang tapi misalkan ketitipan gitu loh. Oh iya. Saya jualan nih. Nah, saya titip nih ke Pak Jana. Pak Jana sebenarnya nggak dapat duit, cuma nitip ngasih ke temannya. Itu sudah termasuk istilahnya memiliki dan menguasai. Nah, biasanya itu walaupun penyalahguna tetap harus diproses hukum. Itu masuknya pengedar, Dok, kalau seperti itu enggak? Masuk kriteria pengedar. Nah, karena bunyi pasalnya kan memiliki dan menguasai. Seperti itu. Ya. Cukup barangkali, Dok. Ya, cukup. Ya. Terima kasih untuk Ferry Johan yang dari Manado ya. Dokter menanggapi praktek dokter kan yang di Rumah Sakit Islam Karawang Senin, Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 12. Yep. Nah, ada nggak kasus yang punten ya, Dok, menurut dokter unik beda dari yang lain gitu,
tentang pengaruh nafza itu Ya, sendiri. jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu tahun berapa ya? Sudah tahun 2005, sudah cukup Iya. lama gitu ya. Tadi saya sebutkan ada salah satu halusinogen yang memang ada di Kerawang, Ya, yaitu kecubung. ya, Nah, kecubung itu saya pernah dibawa, waktu itu ada pasien dibawa yang mabuk kecubung. Nah itu mungkin teman-teman juga di rumah sakit tahu tuh, cukup membuat heboh juga di rumah sakit itu, karena dia datang-datang, mohon maaf, di depan pendaftaran dia sholat. Seperti itu. Padahal bukan waktunya sholat tuh, dia sholat, terus dia dibawa ke ruangan saya, di depan saya dia pura-pura ngerokok, seperti itu. Ya. Padahal nggak ada rokoknya. Halusinasi Jadi mungkin. gini aja, gitu ya, seperti itu. Jadi kan halusinasinya gitu. Terus saya tanya, namanya siapa? Dia jawab nama saya A gitu ya, kan gitu. Dari mana? Dia bilang dari Bali. Kok dari Bali? Cepat ke sininya. Iya, saya naik helikopter. Nah, seperti itu contoh. Iya. Contoh orang halusinasi kecubung. Jadi kalau dibilang, mohon maaf, kayak orang gila, iya. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh. Kemudian ada juga ketika sampai di ruangan saya, tiba-tiba dia langsung ke bawah, gerakannya seperti berenang. Karena halusinasinya dia agak dari pantai. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Kisah-kisah unik gitu ya. Seperti itu. Nah, terkait tadi yang masalah kecubung ini, saya juga ingin menyampaikan sekarang ini ada yang namanya ganja sintetis. Ya, betul. Tembakau sintetis, mungkin pernah dengar yang namanya tembakau gorila. Tembakau gorila. Kenapa namanya gorila? Gitu ya. Karena memang menurut yang pernah memakai, saya sih nggak pernah gitu ya. Menurut yang pernah memakai itu, tembakau gorila itu kalau dipakai itu katanya seperti ditindih gorila. Berat Jadi, apa berat gimana? gitu ya. Gorila berat ya? Saya belum pernah ditindih gorila, Dok. Ya. Sebenarnya lebih berat gajah, tapi harusnya tembakau gajah, tapi ini tembakau gorila gitu. Tapi ini kayak semacam ditindih gorila katanya. Nggak bisa bergerak, badannya seperti kejang. Ini banyak kasus kaget tiba-tiba orang tua di rumah anaknya kejang gitu ya. Kemudian nggak kenal orang gitu. Nah itu biasanya karena pemakaian tembakau gorila. Dan ini hati-hati sekali karena cukup mudah untuk didapat. Gitu. Oh gitu, Dok. Cukup mudah didapat karena sempat dari, kebetulan saya di BNN juga, kerja di BNN juga. Jadi sempat ada temuan itu dijual belikan secara online. Dalam bentuk apa nih, Dok? Dalam Mohon bentuk tembakau ya, paket tembakau. Nah itu nanti dipakainya tuh dipakai kertas. Kalau yang aki-aki tuh dulu ngerokok diliting. Pampir gitu ya, dilinting gitu ya. Papir bukannya setan yang Pampir, Dok. Oh, itu pampir. Mohon maaf, ini kecanduan juga nih kayaknya nih. papir. Jadi saya belum sarapan soalnya. Ini air putih doang lagi nih. Mau minumnya juga susah nih pakai masker. Jadi diliting, nah seperti itu pemakaiannya. Nah ini harganya murah dan saya rasa cukup terjangkau di dompet remaja ya, dompet anak sekolah. Nah ini berbahaya sekali sebenarnya. Jadi pengawasan itu betul-betul harus ketat. Terus ya terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Terus yang saya dengar nih untuk sekarang kan juga agak ya nggak tahu ya, para penjual katanya di vape ya, Dok ya, yang katanya itu ada ganja sintetis atau seperti itu, betul nggak, Dok? Dari BNS sendiri pernah menemukan nggak ada kandungan itu? Sebenarnya sih untuk menemukan secara langsung pemakaian belum ya. Iya. Saya di Kabupaten Kerawang. Cuman memang terindikasikan seperti itu. Karena apa? Pemakaian vape itu kan memang sekarang lagi marak ya. Iya. Sekarang kalau mungkin kalau rokok di kalangan remaja identik untuk anak cowok aja. Iya. Kalau vape sekarang anak perempuan juga pakai vape gitu ya. Nah itu vape atau vape sih? Vape katanya, Dok. Vape, Saya ya? biasanya punya vape. Oh saya juga vape biasanya gitu. Vape bukannya tempat minum kopi itu? Kape, Dok. Oh itu kafe. Jadi vape itu karena dari bentuk penggunaannya itu si cairan liquidnya itu kita harus waspada karena sekarang ada yang namanya sabu cair. Sabu bentuknya cair. Iya. Jadi ada kemungkinan dong bisa dipakai menggunakan vape. Sangat kemungkinan. Kemudian yang kedua ada katinon cair sekarang. Apalagi itu, Dok? Katinon bentuk cair. Katinon itu dulu mungkin pernah dengar kasusnya, mohon maaf, Raffi Ahmad. Iya. Yang dulu pernah terjerat kasus itu kan katinon zatnya. Nah sekarang ini ada yang bentuknya cair.
gitu. Dulu kan bentuknya pil ya mungkin Dr. ya, Ahmed, kalau nggak salah ya. Ada yang pil, ada yang Serbuk. serbuk juga gitu ya, diolah. Karena sebenarnya katinon itu kan tanaman. Ada yang bilang teh buat teh stamina, teh buat obat kuat itu banyak di daerah dingin memang tumbuhnya. Biasanya memang dulu untuk stamina dan ketika disalahgunakan dengan berlebihan itu jadi berbahaya. Sekali lagi yang sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Iya, betul Dok. Itu. Nah, balik lagi Dok. Kalau di kampung-kampung mungkin untuk nafsa seperti itu agak susah untuk didapat. Mungkin ya, saya belum tentu kan. Tapi untuk kecubung ini nih Dok, untuk kecubung ini kan sebetulnya ada zat apa gitu di dalam kecubung itu sehingga menimbulkan hal seperti itu gitu. Ya, jadi kalau dikatakan di kampung agak susah, nggak juga. Sekarang mah ya. Sekarang nggak, karena tidak ada daerah yang tidak terkena nafza, itu nggak ada. Sekarang udah istilahnya mau yang mohon maaf, yang istilahnya yang modern, kemudian yang kurang modern, atau misalkan yang golongan yang mampu dan tidak mampu itu sekarang sudah bisa terpapar nafza. Iya. Yang kecubung sendiri memang zatnya itu banyak mengandung zat apa ya? Kalau kita dibilang tuh zat-zat halusinogen lah, zat-zat yang bikin berhalusinasi, berhayal lah seperti itu. Tapi memang karena, dan sekarang juga udah masuk undang-undang sih. Kecubung itu. Ya, udah masuk undang-undang. Cuman karena tumbuhannya masih liar, jadi agak sulit diberantas juga. Dan penggunanya juga kebanyakan yang memang, yang mohon maaf, yang golongan yang memang menengah ke bawah lah gitu ya. Karena kan gratis lah, itu produksi alam lah gitu ya, nggak harus mengeluarkan modal. Dan kalau untuk penyalahguna yang memang sudah apa ya, sudah expert lah gitu ya, sudah penyalahguna yang lama, biasanya nggak mau pakai yang kayak gitu. Itu hanya untuk yang kalangan yang ecek-ecek gitu ya. Ecek-ecek. Ecek gondok gitu ya. Eceng. Oh, itu eceng. Iya. Bapak bisa banget nih. Iya. Ya. Ya gitu. Jadi zat itu zat halusinogen tadi gitu. Oke, Dok, terima kasih untuk jawabannya atau penjelasannya tadi dari Ferry Johan Manado, luar biasa, nyambungnya luar biasa banyak ya, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, ya sebelumnya untuk sahabat RSIK dimanapun Anda berada, jika ingin mengajukan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan tadi atau pengetahuan yang telah disampaikan sama Dr. Afiando, silakan langsung aja WA ke 0858 1131 4560. Nanti tertera juga di layar monitor Anda. Suara saya jelas ya? Oh, jelas sekali, Dok. Jelas. Bagus kan? Cuma saya mukanya nggak jelas. Iya, Ika ketutupan. Oh iya benar. Ya, ya dilanjut Dok dari Mama Erik Rengas Dengklok ya. Mama Erik. Mamanya siapa? Bukan Mama Lauren. Mamanya Erik. Oh, mamanya Erik. Ya. Dari Rengas Dengklok. Ya, pertanyaannya, terima kasih Mama Erik sudah bergabung di channel YouTube kita ataupun mungkin di Facebook atau mungkin juga di Instagram ya. Dari Lagi Mama nonton Erik. kali ya? Ya. Mama Erik. Mama Erik, selamat pagi menjelang siang. Apa yang perlu kita lakukan, Dok, untuk pertolongan pertama pada pasien dengan overdosis? Nah, pertolongan pertama pada pasien overdosis ini kayaknya overdosis semua ya. Ya, semua. betul. Karena gejala overdosis itu beda-beda, tergantung zat yang digunakan. Tapi yang paling penting ketika seseorang mengalami overdosis adalah tetap life saving. Life saving, jadi nyawanya dulu kita selamatin. Jadi kan nggak mungkin orang lagi overdosis dimarahin, oh, kamu pakai apa gitu, lagi berbusa gitu, kejang-kejang mana bisa ditanya kan gitu. Nah, jadi life saving dulu, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat dulu gitu ya, untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika sudah stabil baru dibawa ke tempat yang memang punya fasilitas rehabilitasi. Oh gitu. Kemudian untuk dari misalnya dibawa ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya di punten kayak di klinik atau di puskesmas ya, mungkin dari Rengas Dengklok kan agak jauh ke rumah sakit. Itu diapain biasanya, Dok, di puskesmas? Sama kayak penanganan penyelamatan nyawa secara umum. Iya. Biasanya kalau misalkan kembali ke ABC kan kalau kita airway breathing circulation itu ya, itu balik. Jadi jalan nafasnya kita bebaskan, terus kasih oksigen. Kalau misalkan dia tensinya drop ya kita infus seperti itu. Itu aja udah sama sih kalau penanganan sama, kecuali memang overdosis heroin. Agak beda penanganannya. Itu agak beda. Dia harus diberikan obat yang namanya naloxone. Gitu. Nah, itu memang agak berbeda, dan overdosis heroin itu cukup mengkhawatirkan sekali ya. Karena benar-benar mengancam nyawa gitu ya. Tapi kalau yang overdosis yang lain penanganannya prinsipnya hampir sama seperti penanganan penyelamatan nyawa secara umum. Betul. Iya. Bahkan teman-teman mungkin yang di
teman-teman medis ya, Iya, medis betul. dan para medis yang dia bisa menangani, saya yakin. Ya. Ya, untuk Mama Erik bisa dipahami ya, barangkali kalau misalnya ada tetangganya ataupun orang yang kita kenal seperti mengalami hal seperti tadi, langsung aja dibawa ke pusat kesehatan ya dok ya. Ya, yang Biasanya- terdekat dulu. Yang terdekat. Nah, karena wajib. penyelamatan nyawa dulu gitu. Betul, betul, betul. Terima kasih Mama Erik yang sudah gabung. Kemudian ada di ntar dok, saya buka dulu. Dari Yulia Agustin, ya Yulia Agustini dok. Ini dari Kosambi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon maaf saya bertanya. Ujung ke ujung ya. Oh, betul, Mm-mm. luar biasa dok. Iya. Apa yang membedakan minuman beralkohol dengan ganja sehingga minuman alkohol dilegalkan, padahal keduanya sama-sama membuat kerusakan pada tubuh bagi pemakainya? Itu dari Yulia Agustin di Kosambi dok. Ya. Ini pertanyaannya sebenarnya lebih ke arah hukum ya. Ya, Gitu. Tapi karena saya bukan praktisi hukum, tapi saya akan mencoba menjawab sesuai kapasitas saya. Jadi memang dalam hukum sendiri orang mabuk itu tidak melanggar hukum. orang Tapi mabuk. mabuk alkohol itu nggak bisa ditangkap. Tapi ketika dia mabuk kemudian membuat onar Ya, atau dia mecahin botol aja, ngancem orang, itu udah bisa terkena sanksi hukum gitu ya. Tapi kalau dia mabuknya sendiri enggak, karena kita memang sulit terkait dengan istilahnya alkohol itu sendiri ketika dikonsumsi dengan batas yang wajar. Alkohol itu kan macam-macam. ya, Ada persennya. Dari yang paling maksimal bisa dikonsumsi oleh tubuh itu 56% kadarnya. Kalau 70% itu buat koreng. disinfektan mungkin ya dok. Desinfektan, Jelas, betul ya. sekali. Sekarang kita cuci tangan pakai tutup. Jadi cuci tangan tuh ya, bukan buat diminum. Iya, Nah, mungkin pernah dengar yang namanya minuman oplosan, itu biasanya kadar alkoholnya sangat tinggi. iya, 70% dicampur macam-macam lah, minuman ringan segala macam, akhirnya terbakar lah saluran saluran pencernaan itu. Gitu. Itu efeknya. Tapi kalau misalkan, nah terkait dengan kadar tadi, ketika dia diminum hanya untuk hanya untuk tidak sampai mabuk, ya kita nggak bisa proses secara hukum karena dia nggak mengganggu orang lain, dia hanya mengganggu diri sendiri. Tapi kalau ganja sedikit saja dia sudah menimbulkan efek yang berbahaya. mungkin atau gini dok, mungkin dari alkohol sendiri tidak masuk ke nafsu barangkali, atau Tidak, dia masuknya zat adiktif sebenarnya. zat aditif ya. Zat yang membuat kecanduan. Sebetulnya alkohol berapa persen tuh dok yang bisa dikonsumsi sama manusia? Maksimal 50% lah. Itu yang sudah kadarnya tinggi sekali. Biasanya itu yang tinggal di daerah dingin kayak di mana daerah-daerah Eropa sana, itu orang masyarakat sana udah biasa minum alkohol yang kadarnya tinggi. Wah. Karena memang terkait dengan iklim juga. Sebetulnya memang untuk menghangatkan Betul tubuh sekali, ya. tujuannya ke sana gitu. Cuma disalahgunakan jadi Ya, gitu. Karena minuman jangan memabukkan. salah, di makanan yang kita kita konsumsi sehari-hari juga ada etanolnya. iya. Tapi kan betul. kadarnya tidak memabukkan. Contoh, pernah dengar peyem? Ya, Bukan peyem puan, iya. peyem. Nah, itu kan ada kadar kan. Makanya kalau misalkan air peyem itu dipendam lebih lama, alkohol naik, itu nggak boleh. Seperti itu. Itu juga sama etanol. Cuman kadarnya kan cuma berapa persen lah, nggak Iya. banyak. Oke, untuk Mbak Yulia Agustini dari Kosambi tadi ya dok ya, sudah menjawab barangkali. Kemudian lanjut dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Instagram ya, @rara ya, pertanyaannya, apakah ada obat untuk menghilangkan bekas narkoba jenis sabu dok? Apakah ada obat untuk menghilangkan narkoba jenis sabu? Apakah mungkin hanya untuk rehabilitasi aja atau mungkin ada obat minum yang lain gitu dok? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk obat itu yang ada, yang namanya obat itu cuman pengganti, biasanya heroin. Ya, Heroin itu ada zat substitusi namanya metadon. Jadi orang yang berhenti kecanduan heroin, karena heroin ini cukup berat kan ya. Ini kita bicara heroin dulu, belum ke sabu dulu. iya. Itu ada zat substitusi, jadi zat pengganti namanya metadon. Nah, itu memang harus dikonsumsi seumur hidup biasanya. Kalaupun mau lepas tergantung kekuatan si penyalahgunanya. Nah, untuk sabu sendiri dia kan jenisnya memang stimulan. Kita pengobatannya itu tidak ada obat istilahnya buat minum obat terus nggak pengen pakai sabu, nggak seperti itu. Kita tetap harus melalui proses rehabilitasi. Yang pertama rehabilitasi medis,
yang kedua adalah rehabilitasi sosial. Medis itu pertama, orang kalau berhenti menggunakan zat, pasti timbul yang namanya gejala putus zat. Yang tadi saya katakan di awal, kriteria kecanduan mengalami yang namanya gejala putus zat. Itu yang kita obatin di medis. Iya. Ketika dia misalkan berhenti pakai sabu, dia nggak bisa tidur, atau misalkan dia lemes, kita kasih obat untuk supaya dia nggak lemes. Kita kasih obat supaya dia nafsu makan, kita kasih obat supaya dia badannya nggak sakit, seperti itu. Setelah dia stabil kondisinya, baru dilakukan konseling. Ada konseling gitu deh. Ada, itu namanya masuk rehabilitasi sosial. Nah, itu kita akan konseling, kita lakukan yang namanya wawancara motivasi supaya dia kembali ke jalan yang benar. Gitu. Karena dia sempat tersesat, Betul. kita kembalikan ke jalan yang benar. Nah, di situ kita tanamkan sugesti dia untuk supaya dia bisa terlepas dari penggunaan zat itu. Jadi nggak bisa kita beli juga gitu. Obat buat berhenti pakai sabu nggak ada. Berarti tetap harus direhabilitasi ya, Dok? Tetap harus ketemu saya. Iya, betul. Setiap hari apa, Dok, di Rumah Sakit Islam? Saya setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat sebenarnya. Oh, gitu. Ya. Kalau hari Rabu bisa tapi dengan perjanjian. Iya. Luar Jadi harus biasa. janjian dulu. Soalnya kalau hari Rabu saya Sibuk. nggak sibuk juga sih, gitu. Terus Menyibukkan diri aja gitu. Iya, kalau di RSI sendiri, Dok, ada MCU untuk sekarang kan mohon maaf kayak kemarin kan banyak tuh yang orang-orang di luar sana atau mungkin sahabat RSIK dimanapun berada mau membuat surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu di Rumah Sakit Islam sendiri ada kan, Dok, ya? Ya. Jadi di Rumah Sakit Islam ada pemeriksaan untuk narkoba Ya. atau nafza, yaitu dengan melalui urin. Tes urin. Kita punya yang 6 parameter, ya. Yang 6 parameter. Jadi nanti bisa di sini nanti kita akan keluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan. Iya. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan itu bisa dibawa ke BNN untuk minta surat keterangan bebas narkotika. Oh, untuk surat keterangan bebas narkotika tetap dari BNN ya, Dok? Tetap, karena dia yang punya wewenang untuk Ya. menetapkan itu. Tapi untuk pemeriksaannya bisa dilakukan di sini. Itu. Betul, betul. Ya, barangkali sahabat RSI dimanapun Anda berada, langsung saja kalau misalnya mau memeriksa siapapun ya tentang bebas dari narkoba ya, Dok, silakan langsung aja berkunjung ke Rumah Sakit Islam Karawang. Sebenarnya bersih, Mas. Kenapa? Bersih yang lebih cocok. Jangan bebas. Oh iya, bersih ya, harus bukan bebas. Bebas merokok kan nggak boleh Oh iya, juga. betul. Bisa aja nih ya ininya. Ya, bisa langsung ke Dokter AP, ada jadwal prakteknya Senin, Selasa, Kamis dan Jumat ya, Dok ya. Iya, Senin, Nanti mulai Selasa, jam Jumat. 9 sampai jam 12. Jam 12. Ya. Bisa Kemudian- lebih. Ya. Bisa lebih juga. Oh, bisa lebih, tergantung. Tergantung kalau pasiennya belum habis Iya, kan lebih jadinya. Sip. Ya, Dok, kembali untuk tadi yang kecanduan. Sebetulnya untuk tingkat kecanduan itu kayak tidak bisa tidur, kemudian cemas, itu sudah termasuk gejala kecanduan nggak, Dok? Bisa. Bisa ya? Bisa termasuk. Tapi lihat dulu penyebab cemasnya dari mana. Iya, betul. Gitu, jangan ujuk-ujuk orang cemas gitu kan. Kecanduan gitu ya? Canduan, padahal gajian telat. Cemasnya gitu kan. Atau di depan ada yang nagih gitu kan gitu. Itu lebih cemas, lebih luar Itu biasa lebih ya? cemas gitu ya. Jadi lebih baik jatuh sakit daripada jatuh tempo katanya gitu ya. Itu slogannya apa tuh, Dok? Bukan slogan leasing ya. Oke. Ada satu lagi nih, Dok. Bukan satu lagi, masih ada beberapa ya. Ini dari Mamah Mawar. Ini bukan pedagang bakso borak kan ya? Mamah Mawar ya. Dari Batu Jaya ya. Perasaan dari tadi mamah semua ya? Iya, Papahnya Mamah mana ya? semua kayaknya punya anak, Dok. Mungkin Iya. kan biasanya orang tua yang punya anak agak Iya. khawatir anaknya menggunakan narkoba atau mungkin ya Oh, iya, mudah-mudahan betul. jangan sampai gitu ya. Jadi untuk dari Mamah Mawar Batu Jaya, Dok, punten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mamah Mawar. Waalaikumsalam. Dok, punten, saya izin bertanya, apakah sabu bisa dipakai sebagai obat perangsang? Tanda kutip ya. Nggak tahu nih perangsang buah apa perangsang daun, Dok? Ini perangsang apa ya? Yang nggak ngerti juga Mamah Mawar. Iya. Ya mungkin obat Ya. perangsang dalam tanda kutip lah, Dok. Saya mencoba mengerti lah ya. Iya. Walaupun saya sebenarnya mengerti. Iya. Mencoba Pura-pura nggak ngerti gitu ya. Pura-pura nggak ngerti gitu ya. Iya. Efeknya sih emang ke arah sana. Wow. Gitu ya, efeknya ke sana. Jadi karena sabu itu stimulan, Ya. tadi saya megang ini mulu, Kenapa, Dok? takut jatuh. Enggak bakalan. Enggak Kenceng, ya? kenceng kok ya. Gitu. Jadi memang efeknya karena efeknya itu stimulan, jadi berenergi lah istilahnya. Orangnya nggak, kalau orang pakai sabu itu nggak capek gitu. Istilahnya makanya digunakan untuk tadi obat perangsang tadi gitu ya. Tapi bukan perangsang tanaman untuk tumbuh, Iya, enggak bukan ya. perangsang buah atau perangsang daun ya. Dok? Bukan. Gitu. Jadi biasa digunakan untuk itu. Jadi memang bisa. Tapi sekali lagi
kalau seseorang untuk merangsang dirinya dengan menggunakan zat stimulan, itu akan ketergantungan. Ketika dia tidak pakai itu, otomatis dia akan sulit untuk terangsang tadi. Untuk Gitu. apakah hanya jenis sabu, Dok? Kalau untuk nafsa sendiri yang bisa Semua merangsang. jenis stimulan. Wow. Merangsang Ya. itu. Termasuk si itu tadi kecubung itu. Oh, kecubung enggak? Oh enggak. Boro-boro mau merangsang, kenal orang aja enggak, gitu kan? Berarti hanya Malah bahayanya kalau ngelihat kebo nanti ini terangsang. terangsang. Oh gitu. Oke, terima kasih dokter, terima kasih ya Mama Mawar. Bisa tadi tuh dari sabu bisa menimbulkan efek merangsang ya, terangsang. Dan tapi ya, ini tambahan juga nih buat boleh. Mamah Mawar sama buat mamah-mamah yang lain. Kita nggak tahu, mungkin misalkan suaminya ada yang penyalahguna aktif sabu, dan karena saya pernah punya pasien yang memang selama ini bangga dengan ke tuh kan saya jadi ngomong ke sana, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Dok. Ini ya, ya, pengetahuan. Jadi karena keperkasaan suaminya dia merasa bangga gitu ya. Malah begitu saya rehabilitasi protes sama saya. Semenjak ke dokter suami saya jadi kurang ini katanya gitu. Padahal itu justru yang aslinya seperti itu gitu. Yang kemarin-kemarin itu istilahnya berhubungannya bukan sama suaminya, sama sabu itu. Oh. Seperti Sebetulnya walaupun mohon maaf ya dokter, ini kan berhubungan dengan keharmonisan keluarga atau kita minta maaf mulu ya. Iya, padahal ya ini kan ya nggak apa-apa lah ya. Padahal maksudnya lebaran ya. kalau misalnya sabu dipakai hanya untuk merangsang misalnya, boleh nggak sih dok sebetulnya? Ya itu tadi efeknya mungkin kecanduan ya. Serba salah. Betul, nggak boleh. Ada efek positifnya lebih sedikit daripada efek negatifnya. Hanya merangsang doang ya. Merangsang tapi doang. nanti efeknya lebih bahaya di belakang. Kalau dihentikan Bu, mohon maaf nanti Bu bisa pakai make up berlebihan. Paham. Insya Allah. Jadi blush on-nya lebih nanti. Iya. Ya, terima kasih Mama Mawar di Rengas Dengklok. Ini ada satu lagi dok, punten dari dokter, punten aku Melawati dari Rengas Dengklok. Izin bertanya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, terkait rehabilitasi, berapa lama orang bisa dikatakan sembuh? Itu aja dulu dok. Berapa lama maksudnya rehabilitasinya sampai berapa Betul, lama iya. gitu ya. Tergantung tingkat kecanduannya tadi. Ya. Kita rehabilitasi ada dua, ada rawat jalan, ada rawat inap, gitu ya. Nah, yang kebetulan yang dilakukan di Kerawang ini masih rawat jalan. Kalau rawat inap, biasanya saya rujuk ke Lido atau ke Bogor, ke Rumah Sakit Jiwa atau ke RSKO. RSKO ya dok ya. RSKO ya? Iya, RSKO. Bukan RSOK. KO. Jadi kalau rawat jalan biasanya minimal 2 bulan. 2 bulan. Jadi detoksifikasi, stabilisasi, kemudian konseling individu itu biasanya 2 bulan. Nah, kalau yang rawat inap itu minimal 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Rawat inap. Bisa 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Nah, itu benar-benar mondok Zena, karena memang itu untuk kasus-kasus yang memang sudah berat sekali ya. Iya. Sudah berat, sudah kecanduan berat, dan dia harus betul-betul dibentuk lah, karena kan rehabilitasi ini kan tujuannya kan memulihkan, mengembalikan seseorang itu kembali ke fungsi sosialnya, secara psikisnya, supaya dia bisa bermanfaat lagi bagi masyarakat. Karena yang sulit itu bukan menghentikan orang menggunakan. Kalau kita mau membuat seseorang berhenti dari pemakaian nafsa itu gampang. Culik, masukin gudang, kunci. Berhenti nggak? Berhenti. Tapi begitu kita keluarin, apakah jamin dia tidak memakai lagi? Betul itu. Jadi yang sulit itu adalah bagaimana seorang tidak memakai lagi, tidak relapse lagi. Nah, itu yang prosesnya butuh waktu yang lama. Jadi ngobatinya nggak kayak ngobatin batuk pilek. Langsung ya. Kalau kita sakit batuk pilek, kita kasih obat, selesai gitu ya. Kalau adiksi ini beda. Makanya adiksi itu adalah penyakit otak ya, penyakit otak kronis yang bisa kambuh. Iya. Gitu, yang bisa kambuh. Jadi walaupun sudah berhenti lama, kadang masih suka timbul kekambuhan. Nah, ketika kambuh itu jangan lari ke fasilitas, maksudnya ke fasilitas ya. Jangan lari untuk mencari zat itu lagi, tapi balik lagi ke tempat fasilitas dia rehabilitasi. Nggak apa-apa, itu suatu hal yang wajar. Kalau mungkin saya selalu bilang ke pasien-pasien saya yang sudah selesai nih, kalau suatu saat Anda timbul lagi sugesti, datang lagi ke kita.
Iya. Gitu, seperti itu. Iya. Terus nyambung dari pertanyaan Melawati tadi dok. Sebetulnya dia masih ada pertanyaan lagi. Nah, sesudah direhabilitasi ternyata orang itu yaitu tadi yang dok jelaskan kembali kambuh. Kembali kambuh. Apakah memang itu dari efek orangnya sendiri atau memang proses rehabilitasi yang tidak selesai? Biasanya memang dari triggernya kalau kita bilang. Trigger tuh apa dok? Trigger. Jadi trigger itu apa ya, sesuatu hal yang membuat seseorang teringat dengan ritual ketika dia memakai. Iya. Itu macam-macam. Bisa mantan. Wow. Mantan nih bisa mantan apa aja lah gitu ya. Jadi tergantung alasan, misalkan dulu dia pernah ke suatu tempat ketika dia masih memakai, masih penyalahguna aktif. Ketika dia sudah sembuh, ketika dia datang ke tempat itu dia akan teringat gitu ya. Atau misalkan tadi mantan tadi udah lupa karena dulu putus cinta, misalkan bucin ya. Bucin. Iya betul dok, lanjut. Sekarang kan banyak bucin. Iya. Kayaknya di depan saya juga banyak nih bucin. Iya. Tuh angkat tangan lagi dia, gitu ya. Jadi ini di depan kita rame nih, kita rame luar biasa. Gitu ya. Terima kasih. Iya, penonton setia nih. Jadi ketika misalkan dia putus cinta, dia pakai zat, iya, di rehabilitasi selesai, suatu saat ada reuni kan? Iya. Reuni gitu ya. Jadi, nah ini efeknya ada COVID sebenarnya positifnya satu, kan jadi nggak ada reunian. Iya, betul. Gitu ya, gitu. Nah, ketika misalkan ada reuni, ketemu lagi, ingat lagi, waduh, mantap. Gitu kan? Akhirnya, ya timbullah untuk rasa stres lagi, dia mau pakai. Karena lagi. mantan itu dok ya, Karena salah mantan. satunya. Jadi ada terima jasa membuang mantan? Berarti itu intinya CLBK ya, cinta lama belum kelar ya dok? Iya. Nah kira-kira begitu. Jadi ya bisa. Faktornya tergantung triggernya tadi. Berarti bukan karena memang pengobatan rehabilitasinya. Kalau rehabilitasi selesai, selama dia belum komitmen untuk abstinen, untuk berhenti, kita nggak akan hentikan. Tetap akan kita terus kita lakukan. Dan untuk yang membedakan tadi kan ada yang rawat jalan sama rawat inap. Nah untuk yang membedakan, yang menentukan, mohon maaf, yang menentukan untuk rawat jalan merawat inap itu biasanya dilihatnya dari apa tuh dok? Dari gejala. Dari gejala. Gejala, kemudian kita lihat dari motivasinya juga gitu ya. Kalau misalkan motivasinya rendah, sebaiknya jangan dilakukan rawat jalan, karena rawat jalan kita nggak bisa pantau. Kita cuma ketemu dia misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Di rumah kita nggak bisa lihat. Iya. Gitu ya. Nah, itu biasanya kita sarankan rawat inap. Kemudian ada gejala penyakit penyerta. Misalkan ada gangguan jiwanya juga gitu ya, udah mulai apa ya, kurang 1 strip lah kalau bilang gitu ya, kurang 1 strip gitu. Jadi itu biasa kita indikasi untuk dia lakukan rawat inap. Begitu. Kemudian untuk tadi rawat inap kurang lebih 6 bulan ya, berapa bulan? Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Siap. Ya itu ya Ibu Melawati di Rengas Dengklok. Kemudian ada lagi dari, sebentar dok, Aditya Bar ya. Pertanyaannya dari Instagram dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, bagaimana cara sadar dari ganja sintetis bagi pemula yang langsung jatuh? Bagaimana cara sadar dari ganja sintetis bagi pemula yang langsung jatuh? Barangkali dok, bagaimana cara sadar, mungkin berhenti kali ya atau gimana nih? Nggak apa-apa. Bagaimana cara sadar dari mabuk ganja sintetis bagi pemula yang langsung jatuh? Ini kata-katanya puitis sekali. Iya, betul. Sehingga sulit dicerna gitu. Tapi saya paham maksudnya, gitu ya. Bagi pengguna awal gitu ya, bagi pengguna awal ganja sintetis yang sudah mabuk, cara sadarnya bagaimana? Sebenarnya untuk dari ganja sintetis, kalau dia misalkan mabuknya tidak mengancam nyawa, dia akan berangsur pulih sendiri. Pulih sendiri. Nanti ketika pulih, segera datang ke Rumah Sakit Islam untuk ketemu saya. Iya, betul, ya? betul. Mau sadar kan? Iya, dia harus ke sini. Sadar. Harus ke sini. Berarti kalau misal tidak langsung nanti akan saya sadarkan. Hipnotis ya dok. Berarti kalau sekecil apapun orang sudah menggunakan narkoba atau nafsa. Karena tadi udah ada gejala putus zat kan, berarti harus tetap rehabilitasi kasarnya atau berobat ke klinik rehabilitasi. Jangan tunggu esok. Ya, hari ini lebih baik. Hari ini lebih baik. Oke, terima kasih Mas
si Atibar dari Instagram ya. Kemudian tadi dok, kita kan butuh rehabilitasi, ada rawat inap, rawat jalan. Nah, dukungan keluarga itu mungkin sangat penting ya dok untuk hal rehabilitasi atau Ya, sangat penting. Karena nanti nggak ada yang nganterin. Betul, salah satunya. Iya. Itu salah satunya. Kalau rawat inap sendiri dok? Dukungan keluarga, hah? Kalau rawat inap sendiri? Rawat inap nggak usah nginep keluarganya. Oh gitu. Ditinggal aja, itu udah diserahkan. Kalau di rawat inap itu ada konselornya. Jadi masing-masing residen, kita bilangnya residen tuh. Kalau yang itu ada masing-masing ada konselor yang jaga. Tapi kalau rawat jalan amat sangat penting ada pendamping namanya. Ya itu nggak harus keluarga sih. Prinsipnya adalah orang terdekat dia yang tahu kesehariannya itu yang harus mendampingi. Karena nanti ada konseling keluarga juga, jangan salah. Jadi yang dikonseling nggak cuma penyalahgunanya, keluarga juga kita konseling. Salah satunya ada konseling keluarga. Ada gitu. Karena faktornya siapa tahu dari keluarga. Iya kan betul gitu. dok. Terus selama dokter berpraktek di Rumah Sakit Islam Karawang nih, kasus terbanyak dari para pengguna nafza itu apakah hanya karena pergaulan atau memang dari contohnya misalnya maaf stres atau apa gitu dok? Ya. Untuk sementara ini kasus terbanyak adalah karena aktivitas alasannya. Aktivitas. Jadi kebetulan terbanyak yang direhabilitasi di Masjid Islam itu adalah pengguna sabu, sabu stimulan. Jadi alasannya karena biar nggak capek, kuat begadang gitu. Alasan awalnya. Alasan awalnya. Akhirnya karena kecanduan jadi ketergantungan. Kalau nggak pakai itu malah nggak bisa kerja. Yang kedua biasanya karena pergaulan, ini biasanya adik-adik kita yang masih sekolah. Iya. Jadi untuk tren gitu ya, untuk tren gaya hidup, bukan gaya hidup ya. Apa supaya dipandang keren gitu sama teman-temannya, akhirnya pakai, walaupun padahal yang digunakan zatnya nggak bikin keren sama sekali gitu. Itu. Justru kayak orang-orang yang stres itu lebih sedikit ya dok untuk menggunakan ini daripada orang yang mengikuti tren ataupun pergaulan barangkali ya. Ya. Lebih apa ya? Ya itu tadi karena kurangnya pemahaman kalau menurut saya gitu. Betul, Makanya betul. sekarang kan udah punya handphone nih masing-masing. Browsing lah bahaya pemakaian nafza itu apa gitu supaya nanti tahu gitu. Tadi ada yang gitu-gitu. Ya, untuk satu lagi pertanyaan dok. Untuk satu lagi pertanyaannya di 0858 11 314 4560. Satu lagi terakhir dari Puji Purnama ya. Selamat siang dok, mohon maaf mengganggu. Siang, nggak apa-apa. Cara cepat membersihkan efek obat-obatan di dalam tubuh gimana ya dok? Saya pernah mengkonsumsi obat jenis Riklona 2 mg. Ada dok? Ada. Jenis Riklona 2 mg. Kemudian alprazolam dan tramadol. Iya. Berapa lama sih dok efek hilangnya di dalam tubuh? Sekarang masih minum nggak ya? Masih minum nggak mbak? Oh nggak bisa jawab ya? Iya, ini saya juga nanya. Pernah dok, pernah minum, katanya. Pernah konsumsi. Makanya harus datang sebenarnya gitu ya, gitu. konsultasi. Karena kita lihat dulu riwayat pemakaiannya. Kalau memang udah nggak pakai lagi, biasanya benzodiazepin itu bertahan di dalam tubuh kita tuh bisa sampai sebulan lebih. Nah ini dia ini udah minum 1 bulan yang lalu dok. Yang lalu kemungkinan bisa masih ada, bisa juga enggak. Makanya bagusnya sih dicek urinnya, kita lihat, nanti kita bisa kasih intervensi singkat, nggak usah khawatir, nggak perlu 2 bulan. Karena kita intervensi singkat, nanti kita lihat masih ada nggak sih gejala kecanduannya. Gitu. Jadi mbak ini takut pas saat medikal nanti. Nah itu dia. Nah nggak lolos. Ya, sebelum medikal lebih baik kesini dulu. Betul, nanti ketahuan ya ada apakah masih ada atau enggak. Kok saya pengen buat didatengin ya, nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa dok. Kan banyak nih kasus yang di luar sana untuk pengguna nafza ini. Tapi nggak apa, tujuan saya di sini adalah untuk menyelamatkan generasi muda. Yang tua juga sih. Harus dok. Iya, intinya semua generasi lah gitu. Karena memang narkotika ini, nafza ini udah masalah yang cukup, kalau kata presiden ini ancaman negara. Selain korupsi, teroris, yang ketiga adalah narkoba. Betul. Untuk kasusnya itu dari punten dokter kan kebetulan di BNN juga ya. Untuk kasusnya ini di Indonesia itu tiap tahun pastinya makin meningkat ya dok? Nah, yang namanya kasus narkoba itu seperti gunung es. Seperti gunung es. Jadi yang kelihatan kadang di permukaan aja. Di bawahnya kita nggak tahu. Jadi kalau seandainya kasusnya bertambah, bukan berarti
penggunanya pertama, bisa jadi pengungkapannya yang bertambah. Oh gitu. Karena kan ini kejahatan yang memang tersembunyi kan gitu. Iya. Seperti itu diam-diam gitu ya. Kalau terang-terangan namanya itu dong. Apa Jujur gitu ya. Ini enggak, dia tersembunyi. Makanya kalau ketika kasus meningkat bisa bertambah jumlah, bisa juga pengungkapannya yang memang teman-teman kita di kepolisian rajin gitu. Iya, betul. Untuk mengungkapnya gitu. Ya, sebetulnya ada beberapa pertanyaan Dok yang masuk ke WA kita. Cuma berhubung mungkin waktu yang membatasi kita, nanti bisa langsung aja ke nomor WA yang tadi 0858 1131 4560, bisa langsung WA ke sana, nanti kita berusaha untuk ya, mohon maaf bagi yang belum ya. puas karena kita bukan alat pemuas. Betul. Barangkali ada ini Dok Ya. pesan-pesan tentang nafza dan ini penyalahgunaannya. Saya pesen jus. Enggak, jangan. Ntar itu mah, sebentar lagi. Ya, jadi pesan-pesan saya nih buat terutama ya generasi milenial. Sekarang kan namanya milenial ya. Milenial. Kalau kita milenium. kolonial. Oh, kolonial. Ya, jadi jangan pernah mencoba. Ya. Jangan pernah penasaran, karena sekali Anda mencoba Anda akan terjerumus. Itu sulit untuk keluar dari situ. Jadi kalau rasa penasaran itu jangan ditujukan dengan mencoba, jangan bereksperimen. Jadi sebaiknya dengan mencari dengan mencari informasi apa sih bahayanya gitu. Iya. Kita nggak usah takut, bisa datang ke rumah sakit Islam atau ke BNN, itu info tentang narkotika itu banyak sekali. Iya. Jadi cari informasi banyak-banyaknya, tetap berprestasi. Iya, betul. Ya. Dan jangan pernah menganggap yang namanya penggunaan narkoba itu menjadi suatu tren atau keren lah istilahnya. Cari keren dengan cara lain. Yang hobi berantem bisa masuk taekwondo, gitu ya. Yang hobi masak bisa masak. Nggak ada hubungannya ya gitu ya. Tapi intinya tetap berprestasi, karena negara ini butuh generasi muda yang produktif, ya seperti itu. Karena sekali Anda kena narkoba itu sulit untuk lepas. Dan bagi teman-teman yang sudah jatuh ke dalam penyalahgunaan, segera untuk rehabilitasi. Jangan menunggu hari esok, sekarang juga bisa, ya. Ini udah jam 12 ya? Belum. Kalau belum jam 12 masih bisa nih di sini gitu ya. Kalau udah lewat ya berarti besok.